Mencermati isi surat saudara dinyatakan bahwa PT Palma I akan menyerahkan lahan kebun plasma pola KPA seluas 1.500 hektar untuk 5 desa. Itulah isi daripada surat yang saya katakan, yaitu Desa Penyatuan, Desa Pangkalan Kasai, Desa Kuala Mulia, Desa Kuala Cengaku, dan Desa Danarambe, yang merupakan tuntutan masyarakat terhadap perusahaan PT Palma I, PT Banyumeni Utama, PT Kencana Amal Tani, dan PT Pancara Lestari. Jadi maksudnya Pak, ini dibuat satu tempat penyelesaiannya, yaitu letaknya di PT Palma I. Cuman ini juga setelah keluar ini, sampai sekarang ini udah 2021 belum ada realisasinya juga. Kami dari Kementerian Khusus Republik Indonesia dari pusat datang ke tengah ke Pekanbaru memenuhi undangan dari masyarakat tengah, di mana kami akan menginvestigasi masyarakat tengah tentang lahan yang diambil oleh PT Palma maupun pemerintah daerah. Nah, kalau itu kami datang ke sini semua berkumpul dan kami didampingi sama sekjen kami dari Bapak Selim untuk biasanya saya juga bapak-bapak yang ada di sini mewakili seluruh masyarakat yang ada di Jakarta yang bergerak ini melakukan semuanya. Dan kami ya dengan berpengaruhan berpuasa supaya kami bisa berpuasa untuk mewakili masyarakat menyelesaikan sampai ke liang lahat atas nama. Saya memperkenalkan diri bahwa kami ini adalah pusat bantuan hukum Lembaga Informasi Data Investigasi Terkait Tribunal Khusus Republik Indonesia, yang sebagaimana dijelaskan oleh Pak Menteri tadi bahwa kami hadir di sini atas undangan dari masyarakat di sini yang merasakan perlakuan tidak adil sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa orang sebelumnya. Jadi di sini saya mau mewawancarai teman-teman beberapa orang di sini, warga masyarakat di sini, tentang kondisi sebenarnya yang terjadi di sini. Karena yang dirasakan oleh masyarakat di tempat ini adalah mereka merasa diperlakukan tidak adil, mereka merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif atas hak-hak mereka yang harusnya ada dalam penguasaan mereka. Dalam hal ini ada tanah warga atau tanah milik wilayah atau masyarakat yang saat ini ditempati atau dituntut oleh salah satu perusahaan PT Palma ya, PT Ruta Palma Nusantara. Nah, masalah ini sudah terjadi cukup lama karena dari historinya itu tadi saya mendengar bahwa ini sudah terjadi sekitar tahun awal 2000-an atau mungkin bahkan tahun 90-an, kita belum tahu pasti, tetapi yang pastinya adalah banyak sekali masyarakat di sini yang merasa dirugikan. Yang ketika kami data ini memang investigasi, tetapi ketika di data itu ada sekitar 200-an atau mungkin lebih ya kepada keluarga yang merasakan dampak terhadap tersebut. Nah, apalagi dengan kondisi bangsa hari ini bahwa kita sementara menghadapi pandemi COVID-19 yang otomatis terdampak atau berpengaruh pada ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat desa setempat, sehingga kemudian mereka ini menjerit. Nah, di saat teman-teman atau masyarakat ini menjerit, mereka mengharapkan keadilan, mereka mengharapkan pertolongan, mereka sekarang kebingungan karena mau meminta tolong kepada siapa seperti itu. Jadi ini saya kira mungkin pemerintah daerah juga kalau menyaksikan apa yang sementara kami lakukan di sini, saya kira Bupati, mungkin ketua DPRD-nya Kabupaten Hilir. Jadi saya kira di sini sebagai pejabat publik, sebagai pemerintah daerah yang berkewenangan atau berkewajiban untuk membantu masyarakatnya, menolong masyarakatnya. Ketika masyarakatnya ini berteriak mereka minta tolong, ini harusnya sudah ada jawaban begitu ya. Bupati ya, jadi bupati di sini dan ketua DPRD itu adalah perwakilan atau yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya di daerah pemerintahan atau daerah hukum kabupaten ini begitu. Jadi masyarakat ini sampai menyampaikan ke kami bahwa kami ini sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah daerah begitu.
Tidak percaya kenapa? Karena ini ada yang dibuat secara lisan, yang tertulis, ada semua. Jadi dokumen-dokumen ini yang mau saya minta penjelasan dari masyarakat. Karena saya dengar tadi itu bahwa ada juga sampai dibentuk pansus, itu luar biasa banget. Kalau sudah sampai pansus berarti ini ketua DPRD harus dengar ini. Jadi ketua DPRD itu harus paham bahwa dengan adanya pansus berarti sebuah masalah yang sudah rumit, yang memang di situ membutuhkan pertanggungjawaban dari lembaga legislatif seperti teman-teman DPRD ini kan dipilih oleh rakyat gitu. Jadi masyarakat ketika berharap sesuatu itu harusnya DPRD tampil di situ prima. Bagaimana apa yang harus kami bantu seperti itu, tapi ini menjadi sesuatu yang ironis, bahkan sangat ironis, karena kalau sampai masyarakat meminta bantu sampai ke pusat berarti ada sesuatu yang terjadi di daerah ini, bahwa memang tidak bisa lagi pemerintah daerah menangani masalah masyarakatnya begitu. Bayangkan tadi sampai masyarakatnya minta bantu langsung ke Pak Presiden, ini Pak Presiden juga harus tahu Pak Presiden Jokowi ini luar biasa gitu. Saya sepanjang mengikuti pembangunan bangsa ini, saya kira Pak Presiden ini sudah sangat luar biasa memperhatikan masyarakatnya, rakyatnya. Tetapi apabila perpanjangan tangan dari eksekutif itu sampai ke bawah, ini dalam hal ini bupati ini harus tahu bahwa bupati itu dipilih oleh masyarakat, sehingga kemudian ketika masyarakat di sini meminta bantu dan itu belum tereksekusi, saya kira di situ bupati sangat bertanggung jawab untuk masalah ini. Nah, untuk itu hari ini saya mau dengan bapak-bapak di sini ada beberapa dokumen yang tadi saya lihat di situ. Saya minta untuk ini mau diceritakan sedikit ya, sedikit sehingga ini terpublikasi kepada masyarakat bahwasanya di daerah ini telah terjadi sebuah pelanggaran HAM yang luar biasa. Ini kalau menurut saya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM karena apa? Dalam pasal 34 Undang-Undang 3999 tentang hak asasi manusia, di situ tanpa ada pengecualian, termasuk pemerintah ya, termasuk bupati tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Itu sudah pasti karena itu di situ. Di situ amanat undang-undang, amanat regulasi. Dan saya bicara ini bukan kata saya, tapi ini kata undang-undang atau regulasi, dan itu adalah urunan dari undang-undang dasar yang menyebutkan dalam pasal 2 undang-undang dasar bahwasanya kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Dan pemerintah daerah, undang-undang Pemda itu termasuk adalah urunan hierarki dari atau dilahirkan dari undang-undang dasar itu tadi. Sehingga kita mau mengedepankan Indonesia ini bahwa Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 itu undang-undang dasar. Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum ini mau kita jadikan panglima bahwa kalau memang teman-teman sudah tidak bisa menyelesaikan ini ya secara hierarki kita akan ke atas ke tingkat pusat untuk bagaimana supaya masalah ini segera terselesaikan, karena mereka ini adalah rakyat yang berdaulat, rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi di bangsa ini. Di kabupaten ini yang punya kekuasaan tertinggi itu masyarakat, bukan bupati. Bupati itu melayani masyarakat. Ketua DPR, anggota DPRD semua itu adalah pelayan rakyat yang harusnya sudah menyelesaikan atau mengeksekusi masalah ini. Nah, jadi di sini saya minta supaya surat-surat itu bisa dijelaskan. Nanti kita akan paparkan satu-satu secara visual, nanti surat-surat yang sudah ada ini akan kita paparkan. Tapi itu nanti mungkin kami melakukan kajian hukum baru kita paparkan satu-satu di tampilan video kita ini akan kita paparkan semua. Tapi garis besarnya mungkin bisa dijelaskan di situ, ada surat apa saja di situ supaya bisa disaksikan atau disampaikan ya kami, supaya ini menjadi terbuka ke publik. Jadi kita menjalankan sesuatu yang transparan berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik, bahwasanya sesuatu yang dikeluarkan oleh pejabat publik seperti bupati, DPR, nah dalam hal ini misalnya dari politika, mungkin dari eksekutif, yudikatif, legislatif, itu patut untuk diketahui oleh publik. Sehingga dengan adanya ini kami minta untuk itu bisa ditunjukkan supaya nanti kita diskusi dengan biar teman-teman DPR juga bisa tahu, bupati, Pak Menteri terkait di sini, mungkin dari teman-teman DPR juga akan kita datangi, Pak Kapolri. Ini kita akan datangi Pak Kapolri untuk bagaimana supaya ini bisa garis komando dari atas ke bawah di Pak Kapolri, karena kami juga di sini melihat bahwa luar biasa sekali cita-cita Pak Kapolri untuk membuat kepolisian itu bagus dengan masyarakat. Jadi pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jadi ini saya sebut ini juga kan ada laporan polisi 2 sejak 2017 yang belum tereksekusi sampai hari ini Pak Kapolri. Oke, nanti seperti itu teman-teman yang lihat mungkin di kita nanti diharapkan ke kamera saja, nanti kita tanya sebelumnya nanti di dalam video. Silakan dari sini Pak. Siapa namanya Pak? Nama saya Jabir Manggur. Ajarannya mulai dulu, itu ada surat apa sih? Coba di kamera terus nanti kita. Sidik kami Pak, sedikit membawa mungkin sudah kejadian kami pada tahun 2002 dulu, bahwa ini dia suratnya. Jadi pada tahun 2020. Coba mana suratnya diangkat dulu Pak. Ini dulu kan kita. Kalau di sini dia Pak, suratnya tahun 2002 telah diadakan perjanjian antara masyarakat Pangkalan Kasai dengan pihak PT Bangunan Kepala Group yang ditandatangani oleh pemilik perusahaan dan Bupati Negeri Hulu Pak. Coba isi suratnya sedikit dibaca. Isi suratnya kita baca.
Coba sedikit dibaca dari kesimpulannya kira-kira seperti apa. Pertama, pihak PT Kencana Amal Tani ini, Kencana Amal Tani ini ada daripada perusahaan PT Departemen Tata Kelola. Perusahaan ya. Pihak PT Kencana Amal Tani bersedia membangun kebun sawit untuk plasma. Untuk tahap pertama dibuka seluas 1.000 hektar, dimulai tahap pembangunannya mulai September tahun 2000 sampai dengan Maret 2002. Jadi di situ dijadikan waktu itu akan membangun plasma terhadap masyarakat kami mulai tahun 2002 tahun 2000 sampai tahun 2002 itu harus sudah selesai pembangunan plasma tersebut. Oke, kita satu-satu. Pertanyaan saya itu sudah tereksekusi belum? Sudah dipenuhi belum sama perusahaan? Jadi surat perjanjian ini sampai sekarang belum pernah terpenuhi. Berarti satu poin belum. Teman-teman perusahaan juga dengar ya belum dipenuhi. Teman-teman perusahaan. Lanjut dari sini pendorong kami kembali, kami mau Nah, isi lanjutnya apa dulu? Dibaca dulu yang selanjutnya apa? Yang lain. Yang kedua, masyarakat akan mendapatkan kebun sawit seluas 2 hektar per kakak. Totalnya berapa kakak? Total pada kakak itu 617 kakak baru pada waktu itu. 617 kakak dari 2 hektar. Dan itu pun sampai sekarang belum pernah selesai kan, otomatis kan itu lantaran. Berarti dua poin perjanjian belum tereksekusi. Belum tereksekusi sampai sekarang itu. Yang ketiga apa Pak? Di situ coba dibaca. Menjelang kali kebun, pihak perusahaan akan menampung tenaga kerja dari 4 desa, dari desa kami, desa terkait di situ. Kalau ada masyarakat kami yang pengangguran, yang tidak ada kerjaan, pihak kebun, pihak perusahaan akan bersedia menampung semua tenaga kerja yang dari masyarakat kami. Gitu. Namun itu pun ada sebagian ditampung orang itu, tapi tidak begitu memuaskan gitu lah, tidak begitu menampung ke semuanya. Jadi ada yang dipenuhi, ada yang tidak. Ada yang punya, ada yang tidak. Jadi kerja. Ya. Jadi di sini Pak ada lagi apa itu? Poin keempatnya. Daftar apa ini pemilih akan ditinjau kembali dan akan diselesaikan dengan benar dan akan didudukkan sebagaimana mestinya. Di sini Pak ada juga diapakan yang diapakan selanjutnya. Di sini dibuatkan di sini Pak, rapat dipimpin oleh Bapak Bupati KDH tingkat 2 Indra Giri Hulu. Berarti kami kan berdasarkan berharap itu di antara Bapak kami yang memimpin daerah kami ini berikut. Jadi waktu itu yang kita berbicara dihadiri langsung oleh Pak Bupati. Jadi langsung oleh Pak Bupati Pak. Makanya di sini daftar hadirnya, di sini ditandatangani oleh Bapak Yana, itu Bapak camat kami, ditandatangani oleh Bapak langsung Pak Surya Bani pemilik perusahaan, Lekan Pemasnya, Pak Suweri selaku kanwilnya, dan tokoh-tokoh masyarakat kami tantangannya bersama pada waktu itu. Jadi ini sempat pada waktu kemarin, setelah kami bertanyakan di para Bupati penerusnya Bapak Yogi Arianto, Bapak itu sudah mengatakan sempat ini perjanjian kami hilang. Cuma lantaran kami paksakan, terakhir timbul kembali bahwa memang ini tidak benar hilang. Yang menyatakan hilang siapa? Pihak pemerintah daerah yang sudah lagi dulu pada waktu itu. Bapak masih berfungsi ada apa juga? Tidak berfungsi lagi. Siapa namanya? Bapak Raja Irisman sebagai sekda. Jadi setelah kami paksakan, kami dirasa di situ pemerintah ada orang yang boleh berganti, tapi tidak akan berganti. Ya, Jadi terakhir keluar kembali aslinya Pak. Berarti bohong-bohongan mengatakan sama kami kalau ini sudah terbakar. Kenapa setelah kami paksakan timbul kembali nama aslinya, ini aslinya. Berarti di sini tersimpul bahwa pertemuan itu terjadi yang dihadiri oleh pemerintah daerah melalui camat setempat ya, bukan bupatinya langsung, tapi camat ya. Ikut Pak Bupatinya Pak. Oh, bupati langsung ikut. Langsung ikut Pak. Oh, biasa Pak. Itu dapat saya tambah itu mesti gantikan uang untuk ada semua anggota DPR, wakil DPR, Itu semua Pak. Kalau kita tidak melakukan semua Pak. Tapi ini sebagian dari ini kan yang masih aktif sebagai anggota DPR masih ada nggak di sini yang aktif? Kan biasanya anggota DPR kan bisa. Tidak ada lagi. Nah, berarti intinya bahwa ini kejadian tanggal berapa? Di sini ini kejadiannya Pak, yaitu di sini tanggal apanya, tanggal pembuatannya 2000. Habis tragedi Depok kan ada rapat. ini pada tahun 2000 dulu Pak. Oke, tahun 2000. Nah, jadi ini 2000 ini sekarang sudah 2021. 2021. Berarti ya 21 tahun yang lalu.
Nah ini berarti banyak juga masyarakat yang sudah apa, tidak bisa, kalau misalkan hari ini mau terbayar sekalipun banyak yang sudah meninggal ya. Iya, ada. Salah satunya mertua saya, Pak. Oke. Jadi artinya di sini ini kita saya ngobrol seperti ini supaya teman-teman dari eksekutif, legislatif, yudikatif ini bisa tahu kondisi sebenarnya seperti apa. Dan di sini tentunya ada tindak lanjut ya, tindak lanjut setelah tahun 2000 ini. Selanjutnya itu mungkin pernah ada lagi proses yang melibatkan pemerintah daerah. Ya, di situ Saat itu mungkin ada. setelah kami tunggu ini dia ada realisasi, pada tahun 2012 kami kembali mengajukan nasib kami kepada wakil kami yaitu DPRD dari dulu. Pihak DPRD dari dulu menanggapi raguan kami tadi sehingga dibentuklah pansus. Jadi 2012 pembentukan pansus. 2012 pembentukan pansus DPRD dari dulu, Pak. Jadi di situ hasil daripada pansus tadi penyelidikan di perusahaan dimulai rekomendasi. Isi daripada rekomendasi tersebut agar pemerintah daerah agar bupati dari dulu mau melaksanakan perjanjian yang pernah dibuat. Inilah perjanjian itu maksudnya. Nah itu mungkin ada catatan di sini juga, mungkin ada dari DPR juga. Ada rekomendasi pansusnya ada di sini. Mana coba dibuat? Jadi ini kita mau menyajikan kronologis ini setransparan mungkin. Jadi kaitan antara dokumen yang satu dengan yang lainnya itu bisa apa, nyambung ya satu sama lainnya. Jadi kita mulai dari tahun 2000 itu ada sempat terjadi penyelesaian yang dibuktikan untuk acara tadi tahun 2000. Kemudian ada lagi di sini berikutnya itu ada rekomendasi dari DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Nah ini ada dari DPRD ini membentuk pansus. Jadi saya kira di sini DPRD sangat peduli dengan warganya, tapi pansus ini menjadi tubuh ketika tidak tereksekusi. Ada ya? Ada Pak, ini dari rekomendasi. Coba diangkat. Yang itu pada waktu itu yang menjadi anggota pansus yaitu yang dipimpin oleh Bapak anggota Dewan kita, Ketua Komisi DPRD dan itu yaitu Bapak Suradi SK. Jadi dia Pak Bapak Suradi sebagai Ketua Pansus DPRD dari Hulu pada waktu itu, dan sebagai anggotanya itu Agus Rianto SE. Selanjutnya Raja Fakrurazi SOS. Pokoknya ada lah, intinya itu sampai dibentuk pansus. Dan dibentuk pansus seperti itu, isi pansusnya itu apa? Isi pansusnya Pak, Rekomendasi apa? rekomendasinya di situ agar Bupati Indragiri Hulu melaksanakan perjanjian yang pernah dibuat masyarakat Pangalang Kasai, masyarakat sekeliling di perusahaan dengan pihak perusahaan. Di sini dia Pak. Berarti yang dimaksudkan itu adalah pansus ini dibentuk kemudian menyimpulkan beberapa keputusan di situ berupa rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, agar bupati di sini bisa memenuhi atau merealisasikan apa yang pernah dijanjikan atau dilakukan dalam bentuk berita acara bersama antara masyarakat dengan perusahaan itu bisa tereksekusi atau terselesaikan, seperti itu ya. Seperti itu Pak. Tapi kemudian selanjutnya seperti apa? Apakah itu bisa membuahkan hasil atau belum? Dan selanjutnya gini Pak, selanjutnya setelah 3 bulan di situ isi rekomendasi kasus tersebut. Paling lama 3 bulan bupati yang sudah melaksanakan perjanjian itu Pak. Jadi setelah kami tunggu 3 bulan, kami kembali tidak ada realisasi daripada Bupati Indragiri Hulu. Kami kembali mempertanyakan langsung kepada Bupati Indragiri Hulu. Namun di situ jawaban kami tidak ada dapat jawaban yang jelas, sehingga pulang sendiri kami pada tahun 2017. Ya, perusahaan melayangkan suratnya juga ke pihak sejak Indragiri Hulu. Ada di suratnya. Tahun berapa itu? Tahun 2017. Berarti sudah terjadi kepemimpinan di situ ya, sudah bupatinya sudah berganti. Sudah berganti, tapi tetap periode kedua dia juga. Macam 2017 itu masih menjabatnya masih bupati. Masih Bapak Yoga terpilih kembali. Yaitu di situ isinya bagus ya, berarti bupatinya bagus makanya di masyarakat, tapi kenapa masyarakat bisa menurut? Setelah itu Pak, pada tahun 2017 pihak PT Duta Palpa melayangkan surat kepada saya aplikan yang isinya di situ. Nanti saya bacakan ini jelas yang ini sampaikan kepada sini kami bacakan sehubungan dengan surat saudara yaitu Duta Palpa maksudnya nomor legal PS garis miring 10 garis miring 381 garis miring 7 garis miring 2017
tanggal 29 Agustus 2017 sebagaimana pokok di atas, maka bersama ini disampaikan kepada saudara beberapa hal sebagai berikut. Mencermati isi surat saudara, dinyatakan bahwa PT Palma 1 akan menyerahkan lahan kebun plasma pola KPA seluas 1.500 hektar untuk 5 desa. Itulah isi daripada surat yang saya katakan, yaitu Desa Penyaguan, Desa Pandangan Kasai, Desa Kuala Cikulia, Desa Kuala Cinaku, dan Desa Danau Rambe, yang merupakan tuntutan masyarakat terhadap perusahaan PT Palma 1, PT Baju Beli Utama, PT Kencana Amal Tani, dan PT Panca Agro Lestari. Jadi maksudnya Pak, ini dibuat satu tempat penyelesaiannya, gitu ya, letaknya di PT Palma 1 itu dari surat itu Pak. Cuman ini juga setelah keluar ini, sampai sekarang ini udah 2021 belum ada realisasinya juga. Jadi sebenarnya begini, kalau saya tidak salah ya, sebenarnya perusahaan itu sudah bersedia. Sudah bersedia Pak? Bersedia, dan di situ telah dijawab oleh pemerintah daerah melalui surat sekda ini. Iya. Melalui surat sekda bahwasanya, jadi artinya sudah ada persilakan bahwa ya ada kata silakan dari Pemda, ya silakan ada keberikan seperti itu. Iya. Tapi berarti di sini perusahaannya belum menepati, belum menindaklanjuti dari isi surat tersebut, rekomendasi atau apa namanya persetujuan pemerintah dimaksud belum dilakukan oleh perusahaan seperti itu ya. Bukan Pak. Oh, di sini perusahaan telah menyurati duluan, menyerahkan ke Pemda lahan seluas 1.500 hektar. Sedangkan kepada masyarakat Bupatinya belum nyerahkan. Jadi perusahaan sudah menyerahkan kepada pemerintah pemerintah daerah tidak menyerahkan kepada masyarakat sejak 2017 sampai sekarang ini. sampai sekarang. Kami pernah silaturahmi juga ke kantor PT Palma 1. Kalau tidak salah, bagaimana dengan ini? Tanya Bupati tadi. Kami sudah menyerahkan. Begitu jawabannya. Kalau tidak salah, ini apa 7 orang kami? Kami dari penyelenggara, karena memang ini boleh katakan surat ini kan satu paket dengan desa. Tapi kami pun berhak dengan surat ini. Kami tanyakan ke begitu jawaban. Kalau kami sudah sampaikan begitu. Tidak bisa kami memberikan itu. Kami memberikan itu ke pemerintah. Pemerintah yang kalian. Oke, baik. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa ada surat secara resmi yang disampaikan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah sebagai bukti bahwa sudah diberikan apa yang menjadi hak masyarakat, tetapi untuk menyalurkan kepada masyarakat itu melalui pemerintah daerah, kira-kira seperti itu ya. Nah, tetapi kemudian sampai dengan saat ini masyarakat menunggu, tapi pemerintahnya belum memberikan. Sampai sekarang. Nah, ini kami dapat bupati nih, nanti kita bertemu sama. Jadi bupati di sini yang nanti harus bisa mengeksekusi ini permasalahan masyarakat itu. Jadi bupati mungkin di sini bisa kami layankan surat permohonan audiens untuk meluangkan waktu bagi kami agar kita bisa bertemu untuk membicarakan secara persuasif kira-kira seperti apa yang masalah ini bisa terselesaikan. Jadi seperti itulah masyarakat di sini. Tapi saya juga mau menggali dulu. Ini tadi kan keterangan dari Bapak Ibu menunjukkan bahwa pernah terjadi peristiwa sederhana seperti itu ya. Itu tahun berapa terjadinya Pak? Tahun 2002. Oh, berarti itu 2002 setelah 2 tahun dilakukan berita acara itu tadi ya, penandatangan itu 2 tahun kemudian terjadi hal seperti itu. Artinya yang terupdate atau terbarunya adalah yang 2017 ini ya, surat 2017 ini ya. Artinya pula bahwa ini bisa disimpulkan bahwasanya perusahaan ini sudah bertanggung jawab nih. Saya sudah bertanggung jawab. Katakan saya pihak perusahaan, berarti saya menyatakan bahwa saya sudah bertanggung jawab dari sekarang. Sebagai bukti tanggung jawab saya adalah surat saya tahun 2017 yang sudah saya sampaikan kepada Bupati Timur. Silakan Anda bertemu dengan Bupati kan? Nah, berarti sekali saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya masalah ini simpel karena ini masyarakat ini luar biasa banget. Sudah punya Bupati, jadi Bupati Kabupaten sini, saya juga Bupati terus sama Indragiri Hulu ini kan sebenarnya yang mempunyai kebijakan itu adalah Bupati. Jadi di sini masyarakat mungkin berharap supaya melalui Bupati hak keluarganya dikasih, karena ya saya kira masyarakat di sini kita tahu bersama bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini sangat terdampak pada ekonomi kerakyatan sehingga masyarakat ini dilarang. Kemarin ada
PSBB, terus sekarang PPKM. Jadi pemerintah dalam hal ini menjalankan kewajiban dia untuk menerapkan atau menegakkan regulasi-regulasi yang ada, tetapi ketika larangan-larangan atau kebijakan itu dibuat dengan melarang masyarakat harus melakukan PPKM itu tadi, tetapi solusi yang diharapkan masyarakat itu harus diberikan. Jadi katakanlah misalnya selama ini income dari itu sudah masuk ke pemerintah daerah nih, karena ini sebuah hal yang memang harus kita sampaikan juga, karena sesuatu itu kan pasti menghasilkan nilai tambah bagi daerah. Jadi katakanlah itu menjadi PRD, tetapi itu pun harus dijelaskan ke masyarakat. Jadi kesimpulannya selama dari 2017, 18, 19, 2020, 2021 sekitar 5 tahun terakhir ini kira-kira keuangan terkait dengan ini seperti apa, itu perlu transparansi. Jadi masyarakat itu perlu tahu, karena masyarakat ini adalah pemegang kedaulatan. Mereka ini adalah rakyat yang memegang kedaulatan, yang sudah memilih bupati untuk memimpin mereka sebagai pimpinan di daerah ini. Jadi hari ini mungkin bisa menjadi jelas, bisa menjadi sebuah informasi yang jelas bagi kami, supaya di sini kami bisa mengembangkan ini untuk mungkin bisa berkomunikasi dengan bupati. Dalam hal ini kalau bupati misalnya tentu mungkin bupati juga pasti memiliki alasan-alasan kenapa saya belum kasih masyarakat saya. Mungkin nanti saya buat dulu berbunga-bunga, jadi saya bisa kasih lebih banyak ke masyarakat. Tapi seperti itu kan kita nggak pernah tahu. Nah ini juga suatu hal yang kita juga bisa menebak-nebak, karena bupati di sini luar biasa banget. Artinya bahwa bupati memiliki kepedulian, tetapi mungkin rasa pedulinya ini mau ditunjukkan mungkin sebagai hadiah nanti untuk masyarakat, ya kita nggak tahu juga. Tapi itu akan kita ketahui setelah kami bertemu sama bupati. Jadi mungkin teman-teman sudah mengungkapkan ini, mungkin masih ada lagi yang di situ dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah ini. Yang paling terakhir 2017 saja. Oke, berarti kesimpulannya seperti itu. Ini kesimpulannya ada di bupati nih. Jadi bupati kami minta untuk kebersamaan yang baik, karena Indonesia ini sekali lagi saya kasih tahu bahwa Indonesia ini negara hukum. Ini bukan negara suka-sukanya kita, mungkin karena pejabat negara jadi bisa berlaku suka-suka, tak bisa apa. Itu ada pasal 74 Undang-Undang HAM yang menyebutkan di situ tentang pengecualian atau dikecualikan bagi yang bisa melanggar hak asasi manusia. Karena saya kira hak asasi manusia ya cukup dilanggar di sini ya, tapi kami tidak bisa menjustifikasi bupati seperti itu. Kami harus menggali informasi lebih lanjut. Mungkin nanti kami akan menghadapi bupati, kita bertemu, kita bicarakan ini solusi terbaiknya buat masyarakat apa. Nah, jadi kalau misalnya belum ada titik temunya di situ, kami mohon izin untuk tidak lanjut lagi ke yang di atas, mungkin ke pemerintah pusat. Jadi ini berhirarki nih, kita dari awal dulu dari akar rumput masyarakat sudah menyampaikan kepada kami keluh kesah mereka, nanti kami follow up mungkin ke bupati. Jadi kuncinya sebenarnya ada di bupati. Pak Bupati apa yang bupati? Bupati sekarang Bupati. Oh, Ibu Bupati. Mohon maaf, Pak Bupati. Jadi yang namanya juga orang dari luar biasa nggak tahu, ini ternyata Ibu Bupati luar biasa. Jadi Ibu memiliki hati seorang ibu yang mengasihi masyarakatnya, kira-kira seperti itu ya. Jadi memiliki hati seorang ibu yang sangat mengasihi masyarakatnya, yang telah memilih ibu menjadi Ibu Bupati seperti itu. Jadi Bupati ini bukan hak tapi berkewajiban untuk menolong masyarakatnya yang berkeluh kesah, yang mungkin selama ini ibu belum mendengar. Jadi kami mau kasih tahu ibu gitu. Nah, kami mau kasih tahu ibu karena kami sudah mendengar, kami sudah turun langsung di lapangan, walaupun kami dari jauh, tapi mungkin dengan adanya komunikasi yang serba canggih hari ini, yang bisa lewat WA, bisa lewat Facebook, Instagram, kemudian kami sudah mendengar, dan mungkin saking sibuknya ibu belum mendengar ini. Jadi kami mau kasih tahu ibu nih, gitu. Jadi tolong ibu siapkan waktu ibu untuk kami. Nanti kita bertemu, tolong ini diselesaikan lah begitu. Saya kira ini masalah internal di kabupaten sini yang tidak perlu dibawa keluar. Kalau ibu mau menyelesaikan, saya kira mungkin dalam pertemuan kita itu akan menghasilkan sebuah kesepakatan bersama yang saya kira tidak perlu melibatkan lagi pihak perusahaan. Cukup ibu, antara ibu dan kami di sini harus menyampaikan kepada ibu juga bahwa kami adalah lembaga bantuan hukum yang disebut tadi, Pusat Bantuan Hukum Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia, yang hadir di tengah-tengah masyarakat, karena memang porsi kami itu adalah bagaimana mendengar keluh kesah masyarakat, menindaklanjutinya sehingga tersimpul dalam sebuah kesimpulan hukum yang pasti, itu mampu memberikan asas manfaat dan asas keadilan bagi masyarakat yang kami perjuangkan aspirasinya. Perwakilan dari masyarakat ini pun berharap demikian. Nanti Bapak bertiga ini berkewajiban untuk sama-sama dengan kami bertemu sama Ibu Bupati, bersilaturahmi, dan sangat mengharapkan solusi dari Ibu Bupati. Mungkin demikian dulu teman-teman. Nanti kita akan lanjut lagi setelah bertemu dengan Ibu Bupati. Kita akan di sini lagi supaya terjadi yang namanya
keadilan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak terbatas